apa materinya itu tentang pengelolaan pasien dengan gangguan kenyamanan ya pada patologi neurologi. Ya, ini sebetulnya di KDM ini ya, sebenarnya konsepnya ada di KDM kan, untuk kenyamanan itu ya, untuk gangguan nyeri, kemudian gangguan tidur itu ada di KDM ya. Tapi ini pada semester 3 ini dimasukkan langsung ke gangguan sistem ya, sistem ke pasien dengan masalah neurologi. Ya, mungkin Anda sudah pernah belajar waktu itu ya, waktu di mana di anatomi itu ada apa, neurologi itu apa ya, kemudian juga apa yang terjadi pada sistem neurologi kalau dia ada masalah ya. Di sini saya akan langsung ke pengelolaannya, jadi ke pengelolaan pasien. Jadi bagaimana pasien-pasien itu yang ada masalah dalam neurologi. Ya, ini. Nanti untuk penyakitnya mungkin Anda akan buat SCL ya, nanti ada diskusi ya, diskusi. Tiba-tiba kok terlempar sendiri, karena saya di lab ini memang kadang-kadang sinyalnya kurang bagus ya. Oke, kita mulai saja dengan dengan materi konsep pengelolaan pasien dengan gangguan kenyamanan sistem neurologi ya, sistem saraf ya, persarafan. Oke, di sini jadi pengelolaan pasien dengan gangguan kenyamanan ya. Kalau nyaman itu sebenarnya banyak sekali sistem yang terlibat, tuh kenyamanan pada sistem neurologi, kenyamanan pada sistem muskuloskeletal. Jadi nyaman itu kan adalah keadaan di mana seseorang itu merasa tidak merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang normal kan. Nah, kalau harusnya bisa tidur dia tidak bisa tidur, harusnya dia bisa nyaman menghadapi hari-harinya menjadi tidak nyaman karena ada nyeri atau karena adanya panas atau karena adanya mungkin pusing ya, itu menyebabkan tidak nyaman ya. Nah, jadi pengelolaan gangguan kenyamanan itu akan melibatkan pendekatan multidimensional, dimulai dengan penilaian yang komprehensif untuk mengidentifikasi penyebab gangguan kenyamanan. Ya kan? Yang disebut dengan nyaman itu kan, definisi nyaman itu kan adalah dikatakan nyaman itu kalau seseorang itu merasakan sesuatu yang memang dia merasakan hidupnya itu tidak ada gangguan. Ya, jadi dikatakan oh saya nyaman. Apa sih nyaman itu? Nah, nyaman itu ya kita merasa enak ya, merasa tidak ada masalah. Itu ya. Itu definisi nyaman sendiri. Jadi kita harus tahu dulu nyaman itu apa. Ya, ini. Supaya nanti Anda juga ini. Jadi kalau merasa nyaman itu kan itu kan masuk kebutuhan dasar sebetulnya ya. Gangguan kenyamanan itu masuk dalam kebutuhan dasar. Ya, ini. Jadi kalau dikatakan bahwa nyaman itu adalah perasaan yang merasa lega. Ya, lega itu merasa merasa hidupnya itu comfortable, itu nyaman ya. Itu nyaman sendiri artinya adalah merasa menikmati hidup. Nah, tanpa nyaman itu menikmati atau memberikan posisi kepuasan dan keamanan.
ya toh, di mana nyaman itu juga mengatakan nyaman itu adalah memiliki selain nyaman, aman juga perlindungan, kemudian juga rasa lega, ya, kemudian juga apa ya, merasa nyaman tuh ya nyaman duduk, nyaman tidur, ya kan, itu adalah rasa nyaman, ya. Ini gimana kalau orang tidak nyaman itu berarti tidak enak rasanya, gelisah. Ya di sini itu kenyamanan. Nah untuk di sini untuk kenyamanan itu akan berkaitan dengan berbagai gangguan, baik itu fisik, psikologis, lingkungan, budaya dan sosial. Ya, jadi fisik karena penyakit. Kalau psikologis ya karena mungkin kecemasan, ya, karena sesuatu yang mengganggu pikiran, itu psikologis ya. Lingkungan karena lingkungan yang bising misalnya, ya, tidak tenang, ya, atau mungkin lingkungan yang berbau, lingkungan yang membahayakan itu juga menjadi gangguan rasa ketidaknyamanan. Kemudian budaya. Nah, budaya ini misalnya budaya yang tidak sesuai dengan culture kita. Misalnya Anda tinggal di satu tempat yang budayanya beda, itu juga tidak nyaman. Kemudian dan sosial, itu lingkungan sosial. Bagaimana interaksi kita dengan lingkungan sehingga menyebabkan kita menjadi nyaman. Nah, di sini yang kita bahas adalah masalah fisik karena kita penyakit, ya kan? Nah, sehingga kalau fisik itu jelas ya tadi disampaikan berkaitan dengan neurologi. Nah, neurologi itu kan banyak masalah neurologi. Kita bicara patologi neurologi itu banyak sekali. Ada karena stroke, karena mungkin stroke non hemoragik, mungkin karena pasien dengan hipertensi, karena pasien dengan mialgia, karena pasien dengan dengan epilepsi, itu juga masalah banyak sekali neurologi yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi terganggu kenyamanannya. Nah, penata laksanaan dalam gangguan kenyamanan ini akan meliputi dengan berbagai intervensi baik farmakologis maupun non farmakologis. Nah, jadi kalau farmakologis jelas itu menggunakan obat-obat pada nyeri, ya itu misalnya obat-obat non farmakologis itu misalnya obat analgetik atau obat-obat obat-obat anti kejang atau obat-obat anti nyeri otot, itu non farmakologis ya. Kalau non farmakologis itu yang kita akan melibatkan dengan berbagai teknik yang bukan dengan obat. Contohnya teknik relaksasi, kemudian mengontrol suasana lingkungan, ya, kemudian memberikan dukungan emosional dan psikologis, ya, sehingga pasien merasa aman dan nyaman dan puas secara nyaman. Aman dan nyaman itu kan satu kesatuan yang kadang tidak bisa kita pisahkan. Aman dan nyaman. Ya, jadi hal-hal itu yang akan kita sebagai perawat itu bagaimana kita bisa menciptakan kondisi baik itu physically, psychologically sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Gitu ya. Itu. Jadi intinya kan seperti itu kalau kita bicara, karena ini konsepnya adalah kita pengelolaan rasa aman dan nyaman. Ini sebetulnya di semester 1, semester 2 ya KDM sudah dibahas kan aman dan nyaman itu. Nah, Anda sudah belajar itu aman dan nyaman. Nanti di sini tentang fokus ke arah bagaimana tentang neurologi. Oke. Nah, gangguan kenyamanan pada pasien dengan patologi neurologi, ya. Jadi gangguan kenyamanan pasien dengan patologi neurologi itu mencakup berbagai gejala fisik, emosional dan kognitif yang dapat timbul akibat penyakit pada sistem saraf. Karena kita bicara patologi neurologi, berarti gangguan kenyamanan yang timbul pada pasien atau yang muncul itu berkaitan dengan sistem persarafan. Contohnya adalah penyakit-penyakit saraf seperti banyak sekali. Ya, jadi gangguan ini karena gangguan patologi neurologi sehingga mencakup fisik, emosional maupun kognitif, ya. Ya, seperti misalnya gangguannya berupa nyeri, kebingungan, ya, kelemahan otot, ya. Anda tahu kalau pasien-pasien dengan stroke non hemoragik itu akan mengalami kelemahan otot, ya kan, kelemahan otot kanan, otot kiri, ya, sehingga kemarin Anda sudah belajar kan waktu semester 2 itu bagaimana cara melakukan range of motion misalnya, melatih kekuatan otot.
Kemudian bagaimana Anda kemudian dilatih juga waktu semester 2 itu untuk mengurangi nyeri. Banyak dengan kompres, ya kan, dengan mungkin dengan relaksasi nafas dalam, itu juga mengurangi nyeri. Kemudian kejang, itu juga merupakan patologi neurologi atau yang menjadi masalah ketidaknyamanan, kejang atau convulsion ya. Contohnya pada pasien epilepsi itu biasanya misalkan kejang. Kurang kejang itu mesti ada rasa ketidaknyamanan, ya kan? Mesti rasanya kan kaku, nggak enak, pokoknya nggak enak. Nah, makanya orang-orang kejang itu biasanya biasanya dia ada masalah ya, masalah mungkin dia terjadi karena kejang dia menjadi fraktur, karena kejang dia menjadi trauma karena jatuh ya. Orang epilepsi contohnya itu kan kalau kejang di mana-mana dia tidak lihat waktu, tidak lihat tempat, tiba-tiba dia kuat kejang gitu saja. Itu kan berisiko sekali terjadinya gangguan nyaman maupun aman. Bentar. Mas ada. Kok baru datang kemana? Dari mana? Hah? Pusing? Kenapa? Tensinya tinggi, Po. Kalau nggak datang izin ya? Iya, izin. Bilang ya. Jadi ini udah pada rotasi, Anda nanti ketinggalan banyak. Ya, gitu ya. Ya. Soalnya baru datang jam 11. Jam 11 tadi udah mulai. Oke, gitu ya. Oke. Oke. Ini selanjutnya. Apa tadi, masalah keseimbangan dan gerakan ya. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan neurologi itu juga akan ada masalah keseimbangan dan gerakan, jelas itu ya. Kalau dia stroke, kemudian mungkin ada gangguan misalnya ada tumor otak, itu kan mesti dia ada terjadi gangguan pada otak neuron. Nah, sehingga ini yang menyebabkan pasien itu terjadi masalah keseimbangan dan gerakan. Ada mungkin pernah lihat pasien dengan Parkinson, ya itu getar terus atau gemetar terus, itu banyak sekali perubahan itu yang dialami oleh pasien. Jadi pasien-pasien dengan neurologi itu akan sangat banyak manifestasinya atau klinikalnya di apa yang ditunjukkan oleh pasien. Dari segi pusing, setara mungkin migrain, pusing, gerakannya volunterinya juga, voluntary movementnya juga akan terganggu, sehingga ini akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakamanan pada pasien. Entah itu nyeri, risiko jatuh, ya itu bisa banyak sekali ya. Oke. Kemudian di sini gangguan ini mempengaruhi kualitas hidup pada pasien dan dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti neurologi seperti stroke ya, atau stroke itu kan akibat dari bisa pecahnya pembuluh darah otak, bisa karena terjadinya infak atau terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak. Jadi stroke itu ada dua, ada stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Kalau stroke hemoragik itu karena pendarahan, ya, karena pendarahan pada pembuluh darah otak sehingga dia pecah. Nah, ini pasien biasanya tidak sadar, kemudian dia harus dioperasi, itu resikonya sangat tinggi, bisa terjadi kematian ya. Kalau yang stroke non hemoragik itu dia tidak pecah, atau SNH atau TIA ya, transient ischemic attack ya, itu dia tidak pecah tapi dia terjadi sumbatan. Nah, jadi pembuluh darah itu tersumbat dalam satu lobus sehingga terjadi pasien biasanya nanti akan terjadi gangguan neurologi seperti misalnya mungkin dia menjadi tidak sadar ya, pasien menjadi perot, pasien menjadi tidak bisa menelan, kemudian pasien juga tidak bisa menggerakkan ekstremitasnya. Kalau yang hemoragik jelas, jadi akan terjadi masalah-masalah yang parah. Yang non hemoragik ini masalahnya kadang tidak separah hemoragik, tapi juga menimbulkan berbagai manifestasi. Seperti tadi ada kelumpuhan, bisa paraplegi, bisa hemiplegi, bisa paralise ya. Jadi ada berbagai manifestasi dari stroke ini ya. Kemudian pada pasien dengan epilepsi tadi saya sampaikan, epilepsi itu adalah
keadaan di mana terjadinya gangguan pada elektrik pada otak. Jadi sistem pelistrikan pada otak yang terganggu. Nih, sehingga pada pasien ini terjadi gangguan pada listrik otak, sehingga dia atau mungkin juga karena infeksi pada otak juga bisa, sehingga pasien ini tiba-tiba jadi kejang. Kejang klonus, kejang tonus, pasien tiba-tiba dia tidak sadar, musek-musek kejang. Nanti dia sembuh sendiri. Karena memang listriknya sedang dia, kalau listrik itu voltasenya dia mungkin terlalu naik atau apa itu, jadi dia kerusakan pada elektrikal pada otak. Sehingga pasien epilepsi ini resiko sekali terjadi istilahnya terjadi trauma, jatuh di jalan, ya kan? Kalau dia sedang di sumur bisa jatuh di sumur, kalau dari sumur bisa jatuh di sungai. Nanti dia nggak sadar, dia bisa meninggal. Meninggalnya bisa karena dia terjadinya akibat dari jatuh atau terkena benda tajam pada saat dia terjadi serangan serangan konvulsi atau serangan kejang. Kemudian Parkinson. Nah, Parkinson itu juga itu masalah juga. Parkinson itu masalah juga pada gangguan sistem persarafan, ya, di mana Parkinson ini juga sangat istilahnya sangat mempengaruhi pada kenyamanan pasien. Di mana Parkinson ini merupakan gangguan neurodegeneratif progresif. Nah, neurodegeneratif progresif apa itu? Apa tuh degeneratif? Penurunan. Nah, jadi di sini secara progresif. Nah, jadi degeneratif itu adalah penurunan fungsi. Nah, pada apa? Pada saraf yang progresif itu secara cepat dan parah progresif ini. Sehingga di sini akan mempengaruhi kerja pada sistem saraf. Parkinson sendiri ini adalah disebabkan hilangnya sel-sel saraf penghasil dopamin di otak. Nah, dan Parkinson ini rata-rata loh nih ya, rata-rata karena degeneratif itu muncul pada usia-usia yang lanjut, ya, atau mungkin akibat dari trauma pada kepala kalau itu tidak lanjut. Contohnya petinju-petinju itu, termasuk Mike Tyson dulu, Muhammad Ali, itu resiko sekali terjadi Parkinson karena dia terjadinya gangguan pada otak. Nah, karena tonjokan-tonjokan sehingga dia bisa terjadi seperti itu. Ya, ini jadi sangat penting Anda ketahui Parkinson itu coba dibaca ya. Nanti Parkinson ini banyak. Jadi setiap kali Anda mendapatkan suatu hal baru, Parkinson cari di AI, cari dengan Anda bisa baca itu ya. Sehingga nanti Anda akan paham ya. Apa tuh penyakit itu sebetulnya, apa penyebabnya ya, kemudian apa yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien ini ya. Jadi itu Parkinson ya. Kemudian juga disebut dengan selain Parkinson juga multiple sclerosis. Multiple sclerosis ini juga pada pasien-pasien dengan dengan persarafan ya. Ini di mana multiple sclerosis ini terjadi, ini merupakan penyakit autoimun ya, sebetulnya penyakit autoimun ini, multiple sclerosis ini penyakit autoimun di sini ya, yang penyakit ini istilahnya dia menyebabkan rusaknya mielin ya, atau pelindung pada otak. Nah, ini sehingga ini namanya juga penyakit ini neurodegeneratif juga, sebenarnya masuk dalam neurodegeneratif. Jadi penurunan pada sistem pada saraf ini ya, sehingga pasien ini. Tapi kalau kalau multiple sclerosis atau MS ini penyebabnya bisa karena autoimun, bisa karena virus ya, itu bisa ya ini. Jadi ini penyebabnya macam-macam ya ini. Ini di mana pada pasien MS ini biasanya dia akan terjadi ini ya, gejalanya itu
ini apa akan terjadi bisa kejang ya. Kemudian dia juga bisa terjadi gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan. Tadi yang saya sampaikan, gangguan keseimbangan dan gangguan koordinasi, tonus ototnya juga kaku, ya sehingga pasien ini jadi kaku, jadi kayak robot kalau jalan. Nih. Kemudian gangguan sensoris, ya, gangguan bicara, ya, ini juga muncul banyak sekali, Mas. Gangguan kognitif, emosi juga terganggu. Nih, jadi akan banyak sekali hal-hal yang apa ya yang akan dialami oleh pasien dengan MS ini. Jadi dia meliputi terutama ada gangguan visus juga gangguan penglihatan ya. Ini pasien nampak sekali ada gangguan pada penglihatan ya ini. Jadi akan beda dengan pasien-pasien yang bukan multiple sclerosis ya ini. Oke, itu ya. Kemudian tumor otak. Kalau tumor otak jelas, mungkin Anda sudah paham ya, tumor otak itu adalah bagian dari cancer ya. Jadi tumor bisa ganas, bisa tidak ganas ya ini. Jadi sekarang SOP. Nah, SOP. Kalau SOP bukan sop buntut, bukan sop ayam, SOP. SOP itu space occupying process ya. Jadi space occupying process itu adalah pengisian sesuatu rongga dalam otak itu dengan occupying, diisi dengan apa? Diisi dengan cancer atau dengan tumor. Nah, itu space occupying process. Sehingga apa akibatnya? Terjadi desakan-desakan pada rongga otak atau rongga tengkorak. Akibatnya apa ya? Pasien jadi pusing, terganggu keseimbangannya, macam-macam ya, mual, muntah ya ini. Apalagi kalau dia menekan pada sistem pernapasan, jadi sesak nafas. Kalau menekan pada sistem jantung ya pasien jadi jantungnya tidak berfungsi dengan baik. Itu yang menyebabkan tumor otak ini tergantung lokasinya. Kalau dia lokasinya di tempat-tempat yang penting, maka bisa terjadi gangguan kesadaran, gangguan pernapasan ya, itu bisa terjadi. Oke. Next kita ke berikutnya ya. Sekarang jenis gangguan kenyamanan itu secara fisik itu sensasi sakit yang bersifat individual dan dapat timbul akibat kerusakan saraf atau penyakit lainnya. Itu fisik tadi ya, kita bahas. Nyeri, kelemahan otot dan gangguan gerakan, ketidakmampuan mengontrol gerakan tadi ya, kemudian tremor pada pasien Parkinson itu tremor atau ada gerakan-gerakan tremor itu kan dedek ya, kemudian kekakuan otot atau spastisitas atau gerakan-gerakan involuntar atau yang tidak disengaja. Ini kalau pasien-pasien dengan saraf itu kadang-kadang gerakan tidak disengaja dia gerak sendiri. Itu karena memang involuntary movement ya ini. Kemudian gangguan keseimbangan dan koordinasi. Nih tadi seperti contohnya pada pasien dengan Parkinson itu dia kalau jalan itu dia agak berdek sehingga dia kesulitan untuk mempertahankan posisi. Sehingga dia tidak seimbang kalau jalan jatuh, makanya dia perlu ada pendampingan. Masalah sensorik adalah mati rasa atau kesemutan pada anggota gerak. Jelas ini pada pasien-pasien dengan gangguan stroke misalnya, ya itu bisa terjadi mati rasa atau kesemutan. Rata-rata yang mati rasa itu karena stroke ya. Rata-rata kalau terjadi kelumpuhan itu karena stroke. Ya. Oke. Kemudian disfagia, kesulitan menelan akibat masalah pada saraf yang mengontrol proses menelan. Fisik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau pasien dengan stroke atau dengan stroke non-hemoragik maupun hemoragik itu karena gangguan pada saraf, sehingga pasien tidak bisa menelan. Ya, sehingga pada pasien stroke itu mesti dipasang NGT karena nggak bisa menelan dia. Nah, ini kan menjadi tidak nyaman ya, tidak nyaman, tidak aman ya. Jadi itu masalahnya. Kemudian berikutnya adalah gangguan emosional dan kognitif ya. Itu gangguan emosional dan kognitif berikutnya Mbak, slide berikutnya itu adalah perubahan suasana hati.
banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan saraf ini, kemudian dia mengalami depresi, iritabilitas, atau kecemasan. Kenapa? Ya karena dia merasa tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keadaan yang normal, sehingga dia merasa istilahnya gini loh. Aku kok mari-mari misalnya, kok lumpuh, karena dia menjadi disabilitas toh, nah dia menjadi harga diri rendah, akhirnya depresi. Kenapa aku kok tidak bisa seperti yang lain ya? Kemudian dia mudah tersinggung, iritabilitas, mudah tersinggung. Ini juga menyebabkan pasien ini gangguan psikologis ya. Kemudian kecemasan. Nah, ya enggak ada baru datang. Di kelas tuh gitu sampai kemudian gangguan kognitif itu kebingungan, kesulitan ya memahami atau perubahan ingatan. Itu juga gangguan yang ini. Kemudian gangguan pola tidur. Nah, ini banyak juga terjadi. Ya, jadi karena dia ada masalah dalam neurologi, ada gangguan kenyamanan, akibatnya apa? Akibatnya menjadi ini kurang tidur, tidak nyaman kalau tidur ya. Jadi itu yang menyebabkan pasien-pasien dengan gangguan neurologi itu selain karena nyeri, mungkin karena juga karena gangguan tidak nyaman badan, sehingga dia terjadi gangguan pola tidur. Itu yang perlu diperhatikan oleh Anda, bahwa banyak sekali masalah yang timbul pada pasien dengan masalah neurologi ini ya. Nah, penyebab umum apa? Nah, tadi sudah ya, ini sudah saya ulang. Tadi sudah kita bahas, tapi secara detail juga disebutkan ya. Apa penyebab yang disebabkan adalah stroke. Nah, ini ya, kenyamanan stroke, gangguan irama otak yang dapat merusak sel-sel otak dan mempengaruhi fungsi neurologis. Tumor otak, pertumbuhan abnormal di otak yang dapat menekan atau merusak jaringan saraf. Infeksi otak seperti meningitis atau ensefalitis yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi ensefalitis, meningitis itu infeksi pada otak, yang otak menjadi rusak. Pasien kejang biasanya, pasien kejang, panas tinggi, itu gejalanya itu. Kemudian cedera kepala. Itu juga menyebabkan gangguan neurologis. Contohnya pada pasien dengan trauma jatuh dari tempat tidur, trauma jatuh naik motor, itu menyebabkan gangguan fungsi pada otak. Epilepsi tadi. Epilepsi itu gangguan yang menyebabkan kejang berulang. Itu karena gangguan pada kelistrikan pada otak. Epilepsi ya. Kemudian penyakit neurodegeneratif. Itu kondisi seperti multiple sclerosis, tadi sudah ya, multiple sclerosis, Parkinson, kemudian juga penyakit ALS ya, atau amyotrophic lateral sclerosis, itu yang bisa mempengaruhi pada saraf pada pasien. Jadi nanti banyak sekali masalah-masalah neurologi itu. Kemudian gangguan neurologis fungsional. Kalau tadi gangguan neurodegeneratif, sekarang gangguan neurologis fungsional itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan kenyamanan dan gangguan tidur. Itu gangguan di mana gejala tampak fisik ya, tetapi tidak sesuai dengan kaidah anatomi dan fisiologi, dan sering terkait dengan stres atau faktor kejiwaan lainnya. Jadi
apa ya, gangguan itu ada fisik ada, tetapi dia fisiknya itu ada gangguan, tetapi setelah dicek tuh dia secara anatomi fisiologi dia tidak ada masalah. Nah mungkin ini berkaitan dengan stres ya. Banyak kan orang sakit saraf itu wong saraf itu ramai edan ya, tapi saraf itu bisa saraf karena gangguan pikiran, gangguan kognitif, gangguan ingatan itu kan semua saraf semua. Jadi belum tentu pasien dengan jiwa itu yang gila sampai, tapi tidak mungkin dia ada gangguan-gangguan pada saraf-saraf sehingga dia menjadi tidak begitu normal ya ini. Itu sehingga itu kita harus bisa membedakan itu ya. Jadi orang jiwa itu orang gangguan mental disorder itu ada yang mental organik ya. GMO gangguan mental organik itu berkaitan dengan kognitif seperti ini. Tapi dia tidak gila, dia memang hanya karena gangguan kognitif ya. Oke. Berikutnya tata laksana yang disesuaikan dengan jenis dan keparahan penyakit neurologis yang meliputi terapi obat. Nah, penggunaan obat-obatan untuk mengelola gejala seperti nyeri, kejang atau kekakuan otot. Kemudian terapi fisik dan rehabilitasi. Kalau obat kan jelas ya, terapi untuk kejang, nyeri itu jelas. Penggunaan obat. Dan penggunaan obat ini kalau untuk yang sistem saraf ini memang kalau ada BPJS lebih baik menggunakan BPJS karena setahu saya obat-obatan saraf itu mahal-mahal semua. Obat saraf itu mahal-mahal semua. Dan sayangnya obat-obat saraf itu tidak banyak yang ada di BPJS atau di apotek. Kadang-kadang suruh beli sendiri sehingga ini yang menyebabkan biayanya itu mahal untuk penyakit saraf itu. Mahal biayanya karena memang obatnya mahal ya. Kemudian terapi fisik dan rehabilitasi ya. Latihan untuk meningkatkan kekuatan otot, koordinasi dan keseimbangan itu. Jadi pasien-pasien dengan stroke, pasien-pasien dengan post stroke itu biasanya dia akan dikirim ke unit rehabilitasi. Ya mungkin waktunya mengikut dokter, nanti dokter yang menentukan kapan. Misalnya pulang 5 hari kemudian nanti dia masuk ke rehabilitasi. Jadi kadang-kadang kalau pasien-pasien saraf ya, kalau pasien saraf itu kalau sudah pulang itu nanti akan dikonsultan ke unit rehabilitasi. Karena di sana nanti akan kemudian akan memprogramkan latihan-latihan untuk penguatan otot, untuk mengurangi kelumpuhan ya, itu nanti ada banyak latihan rehabilitasi ini. Bahkan kalau di rehab magic itu selalu penuh dengan pasien-pasien dengan stroke. Mereka latihan gerakan tangan, latihan dengan macam-macam itu ya, untuk supaya tidak terjadi kelumpuhan atau mengembalikan saraf-saraf yang ada masalah. Kemudian penanganan komplikasi, itu penanganan masalah menelan, perubahan pola tidur dan komplikasi lain yang mungkin timbul sekarang. Saya tanya, kan kalau ini kan sebetulnya Anda sudah paham ya, karena sudah belajar di semester sebelumnya. Coba sekarang, untuk masalah menelan tadi, adanya disfagia, itu kira-kira kalau Anda sebagai perawat yang ada di suatu rumah sakit, di unit stroke misalnya, itu apa yang Anda lakukan? Kira-kira? Memantau gizinya Ibu, karena kan beberapa pasien stroke itu kan masalah saat penelan ya. Jadi mungkin diberi nutrisi parental maupun dipasang NGT untuk maintenance nutrisinya agar tidak hipoglikemi, kemudian memperparah kondisi. Ya, betul ya. Jadi langsung kita berinsting kan, oh pasien ini dia tidak bisa menelan. Nah bagaimana dia bisa makan nggak bisa menelan toh? Nah kita swab juga nggak bisa. Apalah mungkin untuk jenis alternatifnya ya jelas kalau diberikan nutrisi parenteral itu bisa. Parenteral itu melalui IV line, melalui vena atau bisa melalui infus ya. Kemudian bisa juga pasien itu kemudian diberikan NGT. Betul, NGT ya. Jadi nasogastrik tube karena makanan tidak bisa ditelan. Kalau NGT kan masuk ke hidung,
langsung ke gester ya. Gastrik itu nanti bisa sebagai alat ya, sebagai alat untuk memberikan makanan pada pasien. Jadi betul ya. Jadi di rumah sakit kalau pasien stroke itu rata-rata terpasang NGT ya. Nanti kadang-kadang juga sampai pulang ya. Nanti sampai pulang nanti kemudian biasanya dia menggunakan home care untuk membersihkan atau memasang balik karena NGT ini tidak boleh terlalu lama. Ya kalau sudah ada tenggang waktu kok, mungkin 5 hari atau berapa hari seminggu itu sudah harus diganti supaya tidak busuk di dalam. Makanan yang ada di selang sana bisa busuk itu malah nanti menyebabkan masalah pada pasiennya. Ya, jadi untuk penanganan komplikasi itu jelas bahwa memang ini ya banyak yang perlu dilakukan oleh perawat ya supaya nanti pasien itu bisa kembali seperti sedia kala. Oke ya. Oke, sekarang ya. Sekarang berikutnya adalah next slide. Ya. Nah, klasifikasi nyeri. Sekarang nyeri. Apa klasifikasi nyeri ini? Ada akut, ada kronik. Nah, tadi kalau kita sudah bicara masalah penata laksanaan, sekarang karena nyeri itu merupakan bagian juga dari penyakit ini, misalkan nyeri, ya maka kita bahas nyeri kronik itu dibedakan ada nyeri akut, nyeri kronik. Apa bedanya nyeri akut dan nyeri kronik? Siapa tahu? Apa bedanya nyeri akut dan nyeri kronik? Apa bedanya? Nyeri akut itu bagaimana? Nyeri kronik bagaimana? Sudah ya waktu semester waktu DADM sudah tahu? Sudah pernah diajar atau nyeri itu apa? Menjawab Ibu. Ya silakan Mas. Untuk nyeri akut itu sifatnya sementara, dan untuk kronis itu dalam waktu yang lama. Ya, betul. Apalagi yang menjadikan pembeda? Izin menjawab lagi Bu, untuk yang nyeri akut itu terkait cedera langsung yang seperti luka jatuh atau luka karena kecelakaan, dan untuk nyeri kronis itu karena penyakit yang berkelanjutan yang sehingga itu menimbulkan cedera yang tidak bisa sembuh dalam waktu dekat gitu. Oke, terima kasih bagus ya. Jadi istilahnya gini, kalau tadi jawabnya udah betul ya. Nyeri akut itu nyeri yang jangkanya pendek ya kan? Nah, jangkanya pendek ya. Ini nyeri akut. Nyeri akut itu nyeri yang pendek. 3 sampai 6 bulan itu biasanya 13 bulan atau maksimal 6 bulan itu dia nyeri akut. Bahkan ada nyeri mendadak, hari itu nyeri, ada yang cuman nyeri. Tapi kalau nyeri kronis itu yang dia bisa berulang, bisa berlama-lama. Bisa 2 tahun, ya bisa 1 lebih, itu nyeri yang ini ya. Jadi ada nyeri akut, nyeri kronik itu seperti itu ya. Kemudian untuk nyeri ini, ya, untuk nyeri kronik itu dibedakan lagi atas nyeri cancer dan nyeri kronik non cancer. Ya ini. Kalau nyeri kronik yang non cancer itu bisa disebabkan karena stroke, yaitu non cancer. Memang kalau nyeri cancer itu yang paling menjadi perhatian karena cancer itu nyerinya akan berlama-lama, ya kan? Orang sakit kanker itu kan lama, ya. Jadi dia lama, dia tidak langsung, tapi dia lama. Ada yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun terus kanker terus. Nah itu nyerinya itu nyeri kronis, ya. Kalau nyeri non kanker, kalau yang itu ada pada pasien-pasien yang kayak stroke itu juga bisa nyeri non kanker ya, atau pasien-pasien dengan gangguan neurologi yang lain ya.
Nyeri non kanker dibedakan menjadi nyeri neuropatik dan nyeri non neuropatik. Contohnya fibromyalgia, kemudian myofascial pain dan lain-lain. Jadi neuropatik. Jadi tahu kan myalgia itu sakit pada daerah myalgia, dari sakit daerah myalgia itu biasanya daerah kaki yang bagian tungkai bagian atas tuh nyeri Pak, untuk duduk nggak bisa, jalan nggak bisa, itu myalgia. Ya, daerah myelin, daerah myalin, daerah dekat dengan panggul. Kemudian myofascial pain itu daerah wajah, itu juga tiba-tiba dia myofascial pain. Itu bisa karena penyakit sebelumnya, contohnya kemarin yang saya sampaikan pada post herpetic syndrome, itu bisa terjadi myofascial pain karena pada post herpetic yang virusnya masih ada di situ, herpes zoster, dia bisa menyebabkan juga nyeri di situ. Kemudian ini apa namanya? Ya, ini ada lagi nyeri neuropatik. Ya, nyeri neuropatik itu kerusakan atau lesi serabut saraf aferin atau SSA yang menyebabkan berbagai kerusakan di SSA maupun neuron di jaringan radix dorsalis dan cornu dorsalis. Ya, jadi daerah daerah ini ya. Jaringan pada radix itu bagian-bagian pada saraf ya. Oke. Sekarang penata laksanaannya bagaimana? Bagaimana penata laksanaan dari gangguan kenyamanan ini yang di atas tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa penata laksanaan yang dilakukan ya atau yang direkomendasikan ya untuk nyeri ini adalah pengobatan analgesik. Pengobatan analgesik itu memang pengobatan yang menjadi drug of choice-nya daripada nyeri. Ya, sebelum disuntik obat oral dulu ya, dicoba itu dulu ya. Baru ngajar bentar. Analgesik non opioid atau kok datang apa tuh Mbak Salma? Halo, Mbak Salma. Analgesik non opioid atau ANS ya, itu ANS yaitu analgesik analgesik non steroid ya. Analgesik non steroid itu ANS ya, analgesik non steroid. Kemudian acetaminophen, tramadol itu obat-obatan yang bisa memberikan pengurangan nyeri dengan non-opioid. Hanya diberikan bila diduga ada proses peradangan dan adanya kompresi pada jaringan saraf. Ya. Ada AIMS, ada non-AIMS ya, non-analgetik, inflammatory, non-steroid. Ya. Jadi kemudian juga ada analgesik adjuvan medikasi neuroaktif, itu ada antikonvulsan, antidepresan, antihistamin, amfetamin, steroid, benzodiazepin, ya, simpatolitik, obat antispasme otot, itu obat-obatan medikasi neuroaktif. Ya, ini ya. Ini. Yang opioid kalau ini. Jadi obatnya macam-macam obat saraf itu. Dan obatnya lumayan mahal saraf itu. Ya. Beda dengan sistem yang lain. Saraf itu lumayan mahal obatnya. Oke, itu adalah obat-obatan yang farmakologi. Nah, Anda sebagai nurse, misalnya nanti di rumah sakit atau di di tempat Anda praktek, itu ada ditemukan pasien seperti itu ya, Anda konsultasi dulu. Kalau farmakologinya bukan Anda, itu adalah medik, tapi kita bisa memberikan historinya bagaimana sehingga ini dokter bisa menentukan obat apa yang diperlukan. Oke. Ya. Kemudian analgesik opioid atau kodein, morfin, oksidon kurang responsif sehingga kadang dibutuhkan dosis yang tinggi. Ya, jadi itu untuk nyeri itu kan bukan untuk nyeri ya. Morfin itu untuk nyeri sebetulnya, tapi perlu dosis yang agak tinggi. Analgesik topikal itu ada capsaicin topikal menghilangkan substansi P, mempengaruhi nociceptor, serabut C dan reseptor panas. Banyak digunakan pada neuralgia herpetik akut dan neuralgia post herpetik tadi yang saya sampaikan kemarin. Neuralgia post herpetik itu sangat sakit sekali. Jadi kemung-kemung di tulang yang kena, kalau
kalau di punggung, kalau di jadi daerah itu akan nyeri yang tidak tahan, sehingga ini ada juga memberikan rasa ketidaknyamanan pada penderita. Betul. Ya. Kemudian pengobatan non farmakologi sekarang ya. Pengobatan non farmakologi. Next slide. Pengobatan non farmakologi di sini adalah dengan tujuannya untuk merangsang pengeluaran endorfin dan enkefalin yang merupakan peredam nyeri alami yang ada dalam tubuh. Nah, jadi kita tuh punya zat yang untuk menampengi kita dalam nyeri, namanya hormon endorfin. Ya. Kemudian selain itu juga kita perlu modifikasi perilaku, relaksasi, terapi musik, biofeedback dan lain-lain. Ini selain untuk nyeri juga untuk tidur. Jadi pasien-pasien itu bisa tidur kalau dia dilakukan terapi seperti ini supaya nanti dia tidak terlalu dia menjadi lebih enak. Ini ya, ini jadi ada gym-gymnya, gym sederhana itu. Kemudian modulasi nyeri, modalitas thermal transcutaneous electric nerve stimulation itu TENS ya. Kita sudah punya ya TENS ya, tinggal nanti kita memasang. Latihan kondisi otot, peregangan, myofascial release dan stretching. Kemudian analgesik, ini kan pengobatan farmakologi ya. Sekarang terakhir saya adalah tentang rehabilitasi vokasional. Pada tahap ini kapasitas kerja dan semua kemampuan penderita yang masih tersisa dioptimalkan agar penderita dapat kembali bekerja. Vokasional atau okupasional. Sekarang vokasional itu okupasional terapi itu sama, yaitu untuk merangsang bisa merangsang seseorang itu bisa bekerja kembali ya setelah dia mengalami gangguan pada otot atau tulangnya atau pada apa. Pengobatan invasif pada kasus tertentu intractable neuropathic pain mungkin diperlukan intervensi disiplin ilmu lain seperti anestesi dan bedah saraf. Ini jadi pengobatan yang memerlukan invasif itu kita dokter akan berkolaborasi dengan ahli anestesi maupun bedah. Contohnya tadi ada tumor otak. Nah, berarti apa? Dia dengan bedah saraf, ada bedah saraf, ada anestesinya, harus sesuai dengan. Oke, saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan tidak? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, ini harusnya sampai jam 11.50, tapi saya cukup sekian dulu karena materinya memang sudah habis. Kemudian nanti untuk yang tidur, kebutuhan tidur, tolong nanti Anda review di semester 2. Saya tidak akan mengajar lagi karena Anda sudah punya catatan. Tolong dicatat, direview materi KDM berkaitan dengan kebutuhan tidur dan istirahat. Itu ada semua, ya. Oke, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada lagi Mbak Aisyah. Oke, sekarang akan saya absen dulu, ya. Ada yang tidak masuk enggak Mbak Aisyah? Lengkap Ibu. Lengkap ya? Okay. Iya. Nggak ada yang absen, yang apa enggak ada? Oke. Habis ini nanti kuliah siapa Mbak habis ini? Habis ini Bu Uni Bu. Oh iya, jam 1 ya? Jam 12:30. Nah, 12:30 nah lebih lagi istirahat, ya. Ada waktu untuk istirahat, untuk makan apa. Dulu tak buat absen dulu.
Ya, ini berarti medical bedah. Betul medical bedah. Yang 59 mahasiswa ya, Mbak? Berapa mahasiswa ini? 52 Ibu. Oh, 52 mahasiswa. Bentar. Keberatan medical bedah. Oh, benar. Sekarang tanggal berapa, Mbak? Selasa ya? 8 September Ibu. Oh iya. Dulu ya, sabar ya. Oke. Ini semua hadir ya, Mbak ya, Mbak Isah ya? Halo? Hadir Semua Ibu, hadir. Oke, ya, saya langsung ini. Oke, saya kira sekian dulu, ini sudah saya absen ya. Insya Allah ketemu lagi lain waktu, dan kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bimbing lab di KDMG. Terima kasih. Assalamualaikum.